Oke. Di pertemuan kali ini saya akan sedikit bahas tentang lanjutan dari analisis data kemarin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Teman-teman juga sudah merupakan tugasnya untuk membuat analisa dari sebuah data. Sekarang kita akan mengolah data-data yang sudah kita kenali tadi menjadi bentuk yang cukup bagus atau cukup rapi untuk kita lempar ke model ya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada beberapa cara. Dan itunya akan runtut ya dari langkah per langkah. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Untuk preparasi data ada beberapa cara. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah cleaning data. Cleaning data sendiri itu terdiri dari beberapa proses. Saya coba tulis di sini. Oke. Prosesnya apa saja dari cleaning data itu? Jadi kita tahu ya, sebuah data, sebuah data itu berbentuk sebagai tabel dengan nama kolom, dengan nama kolom ya. Kolom satu, kita punya kolom dua, kolom tiga, dan seterusnya. Lalu kita punya datanya, data satu, ada isinya, isi dua, dan isi tiga. Oke, sekarang data-data ini, saya bikin dulu seperti ini, itu ada kemungkinan terduplikasi. Bisa jadi isi dari, oke, bisa jadi isi dari data satu itu sama dengan isi daripada data dua. Ini disebut sebagai duplikasi data. Tidak menutup kemungkinan juga duplikasi data ini ada tiga atau lebih. Bisa jadi nanti di data keberapa sama lagi. Sehingga kita memerlukan cara untuk menghilangkan data yang terduplikasi tadi. Jadi kita hilangkan salah satunya dan kita sisahkan salah satu. Nah, maka langkah yang pertama adalah menghilangkan duplikasi data. Oke? Nah, setelah kita menghilangkan duplikasi data ya, langkah kedua, kita harus mengecek apakah data ada yang kosong atau tidak. Oke? Cek data kosong. Data kosong sering kita sebut juga sebagai data null atau dilambangkan dengan NaN seperti ini. Kepanjangan dari not a number. Oke, apa sih data-data NaN ini dan kenapa harus kita cek? Contoh dari data NaN yang bisa saya tampilkan. Bayangkan sebuah tabel dengan nama kolom. Kita punya entry pertama. Katakan kolom satu nama, nama saya.
umur, dan tahun lahir katakan. Lalu yang kedua siapa? Tiga, empat misalnya, empat. Lalu terakhir lima. Nah, kita harus cek dari setiap kolom ini ada berapa yang hilang. Biasanya kita menggunakan perintah ya. Kita biasanya kalau di Pandas itu menggunakan perintah df.isna.sum. Apa fungsi daripada code ini? Pertama kita punya di f.isna. Saya bedakan aja ya, biar enak. Satunya lagi kita pakai warna ungu. Di f.isna itu bertujuan untuk mengecek dari semua baris ini, baris mana aja yang punya nilai nol. Sehingga dia nanti akan menampilkan baris ya. Sama persis seperti di atas misal ini. Budi 10 dan 6. Lalu kolom apa lagi? Nih, Rita 14 6. Dia fungsinya seperti ini. Dan seterusnya. Jadi semuanya akan di list ulang sama dia, tapi yang ada nilai NaN-nya saja. Kemudian fungsi dari sum adalah mengkolek data-data yang ada tadi, lalu dihitung sama dia. Nama, yang nol ada satu, kemudian umur, yang nol ada berapa gitu kan, dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan keluaran list kolom dan berapa yang nol. Oke, langkah selanjutnya, langkah kedua tadi adalah mengecek data kosong. Cek data kosong, biasanya disimbolkan dengan NaN. Kemudian, kita bisa menggunakan df.isna.sum untuk mengeceknya. Dan keluarannya yang kita expect adalah list kolom dan jumlah nilai yang hilang setiap kolom. Kalau tidak ada yang hilang, maka dia nol. Kalau tidak ada yang hilang, dia nol. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga. Jika ada nilai kosong, sorry, nilai nol dan kosong ya, atau NaN, maka diisi. Cara ngisinya bagaimana? Ada banyak cara untuk mengisi nilai kosong. Saya berikan contoh dari yang saya buat tadi ya. Jadi dari data ini kita lihat, dari data ini kita lihat, yang pertama kolom. Kolom ini ada satu yang kosong. Yang mana kolom satu ini adalah nama tadinya. Saya ganti warna aja ya. Si kolom satu. Kolom satu itu nama. Nah, si nama ini kita cek dulu, kita pahami apakah nama ini berpengaruh pada data. Nyatanya tidak. Jadi kita bisa generalisasi. Semua kita buat kondisi.
Kalian bisa cari di GPT atau di AI manapun untuk code-nya. Tapi konsepnya adalah semua nilai nol, nilai nol ya, bukan nol. Nol atau none, isi dengan apapun yang kalian mau, tapi string. Karena di sini tipenya adalah objek, string ya. Misal kalian mau isi dengan nama, tidak mengapa. Tidak ada masalah di situ dan semuanya oke. Mungkin contoh code-nya adalah gunakan df dot fill nah, isi yang kosong dengan nama. Atau kalian mau isi yang lain juga sembarang, ini bisa dirubah. Oke, itu satu contoh. Terus cara kedua seperti apa? Cara kedua itu misal, ini biasanya untuk numerik ya, bisa dengan numerik. Kolom yang bersifat angka atau numerik, kita bisa lakukan penjumlahan, kita total semuanya, lalu kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Atau mungkin mau cari mean, atau bukan mean, mean mah rata-rata. Median, nilai tengah dari data itu. Atau mungkin mau pakai nilai tertinggi, atau mungkin mau pakai nilai terendah. Silakan kalian cari dulu, lalu kalian simpan dan gunakan code yang sama yaitu df.filna, tapi isinya ya dengan angka yang kalian ingin taruh tadi. Misal seperti ini. Nah, kalian sesuaikan lagi. Apakah angka ini berkaitan dengan kolom lain gitu kan? Misal kalau dia itu, misal eh, angka-angka di kolom itu berpengaruh sama kolom-kolom lainnya. Katakan itu adalah kolom yang berisi luas lingkaran. Kolom lainnya itu berisi radius dan diameter dari lingkaran. Itu kan berkaitan. Nah, kalian bisa bikin rumus gitu. Nanti kalian looping. Jadi nggak bisa pakai df.filna gitu. Terus kalau misalnya data-datanya itu data umur, eh, pakai apa? Mungkin bisa pakai rata-rata atau median. Atau golongan kelompok umur yang terbanyak, sembarang. Jadi silakan kalian berkreasi untuk meningkatkan akurasi data kalian. Karena di sini idenya adalah kalian nebak. Kira-kira isi dari nilai nol itu apa? Selama dia itu tidak berarti seperti nama, jadi kalian bisa isi apa aja. Tapi kalau dia berarti dan itu berkaitan dengan data kalian, ya kalian harus isi dengan salah satu dari ini. Dan terakhir, itu kalau misalnya data kalian itu bersifat label. Contohnya bagaimana label? Misal kalian punya data tentang kelas. Jadi ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Kalian lihat persebaran datanya menggunakan df dot value counts. Saya rasa kalian udah tahu ini. Saya lupa cara nge value counts itu gimana. Saya lihat dulu. Oh, sini aja. Bentar, bentar, bentar. Nah, value. Nah, value. Ah, ini dia. Menggunakan underscore. Oke, seperti ini. Df dot value counts. Maka nanti akan ada persebaran dengan X-nya katakan 25 data gitu ya. X, eh, kelas 11 itu ada 16 data dan kelas 12 ada 30 data. Nah, sini kalian sembarang, kalian mau pakai rata-ratanya atau mau pakai, nggak mungkin sih, nggak mungkin rata-rata karena ini label. Jadi kalian bisa cari yang tertinggi, misal rata-ratanya itu di X. Kemudian nilai yang kosong, nilai nol itu ada di, katakan nilai nolnya ada 10. Oke. Total keseluruhan ini kalau dijumlah ya 25 tambah 16 tambah 30. 45, 55, 60.
61 total. Total siswa itu ada 61. Kalian coba cari persebarannya dalam persentase. Kalian bisa gunakan sebuah pie chart. Silakan kalian cari juga cara memvisualisasikannya. Saya sarankan kalian pakai cara seperti ini. Oke, gunakan plot. Nah, setelah kalian ketahui, oh rata segini 20% nih. Si kelas berapa? Yang ini berapa persen, ini berapa persen gitu ya. Kan ini 30%. Sisanya adalah si ini. Nah, kalian bisa kalian bisa pakai cara satu yaitu kalian ambil nilai terbesar yaitu X. Sorry, XI ya 12. Kalian bisa ambil nilai terbesar untuk menggantikan nilai nol. Jadi kalian tuliskan df dot filna ya. Isi semua nilai kosong dengan 12. Seperti ini. Itu satu contoh. Tapi ini ada resikonya di mana dia akan merubah persebarannya. Bisa jadi nanti kelas 12 itu menjadi 35% atau lebih. Jadi kalau misalnya datanya ada ribuan, data totalnya ada ribuan, dan data yang kosong hanya satu atau dua atau mungkin 20 gitu ya. Saya rasa nggak apa-apa menggunakan cara ini. Cara pertama. Jadi cara pertama, isi dengan nilai terbanyak. Cara kedua, kalian bisa isi random dari si X, XI, dan XII ini tadi ya. Tapi usahakan batasi. Misal, sebuah persebaran awal data awal, isi random usahakan batasi tanpa merubah distribusi. Distribusi data ya. Oke, katakan sebelumnya di sini 30%, ini 40%, sisanya di 12. Berarti kita punya 30% lagi. Oke, nah total datanya ini ada 100. 100 data. Yang menandakan kalau kita rubah ke angka, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, itu persebaran datanya ada 30, 30, 40, dan 30. Benar ya, 30% dari 100 data 30. Ya kalau datanya 200 tinggal disesuaikan lagi. Nah, sekarang dari sini kalian udah paham bahwa persebaran datanya seperti ini. Kita usahakan agar persebaran data dalam persen ini tidak terganggu. Katakan kita ternyata punya tambahan 100 data lagi yang nol. Dan AM sama dengan 100 data. Sehingga total datanya nantinya menjadi 200 kalau kita tambahkan. Nah, berarti kita harus mengisi si 30 data tadi secara random menggunakan X. 40 data itu kita isi dengan XI. Dan 30 data lagi untuk XII. Silakan kalian pakai random aja, nggak apa-apa. Sehingga nantinya di sini menjadi 60. Ya. Saat sudah diisi nanti di sini berubah. Di sini jadi 60, yang ini jadi 80, yang ini jadi 60. Saat kita presentasikan, kita jumlah 120 dan 200 ya. 200, lalu kita presentasikan ini 60 ya. 60 per 200 kita hilangin 6 2 dibagi 2 masih bisa. Yaitu di sini 3 per 10. Nah, ini udah ketahuan nih 3 per 10. 3 per 10 berarti 0,3. Dikalilah dengan 100.
maka menjadi 30%. Persebarannya tidak berubah, tapi nilainya apa namanya? Totalnya itu berubah. Nah, ini yang ingin kita kejar. Dan kalau kalian cek ke semuanya, ya sudah sama aja gitu, karena kita sebar. Jadi dari 100 data yang hilang, usahakan semua itu diisi secara random dari ketiga ini, tapi usahakan distribusinya tidak hilang. Jadi silakan isi secara random sebanyak 30 data untuk data yang X, 40 data untuk yang XI, dan 30 data yang untuk XII. Jadi nanti kalian silahkan sesuaikan dengan totalnya. Oke, jadi dua cara. Pertama, isi dengan nilai terbanyak. Kalau datanya tidak terlalu banyak yang hilang, kemudian isi dengan random, tapi tetap usahakan distribusinya mendekati awal atau tidak berubah banyak. Seperti itu. Silakan code nanti kalian cari sendiri. Konsepnya seperti tersebut. Selanjutnya kita ke bagian kode kayaknya. Cuman tiga. Ada sebenarnya cara-cara lain ya, seperti apa kemarin ada ya? Oh, itu di encoding sih. Itu di encoding yang kita akan belajar setelah ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cleaning data, menghilangkan data-data yang nol. Sedikit dari banyak cara ya. Sudah selesai untuk data nol. Nggak bisa ya. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya, data kita sudah bersih. Datanya udah clean. Kita udah punya data clean. More, apa, umur, tahun, dan kelas lah ya. Datanya udah clean, nama udah clean juga, umur juga udah clean, tahun terisi semua ya. Kelas ya kan seperti ini. Oke, data clean tidak ada yang kosong lagi saat kita cek menggunakan df dot value. Oh enggak dong. df dot isna dot sum, maka ke semua kolom itu sama dengan nol. Tidak ada yang hilang. Maka kita udah bisa bilang data kita udah clean. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan encoding. Oke, ada beberapa hal untuk melakukan encoding. Yang pertama, di sini kalau kalian lihat, oke, sebelum saya ke situ deh, saya tulis dulu judulnya. Encoding. Apa itu encoding? Encoding adalah sebuah proses untuk merubah data yang berupa string atau teks menjadi bentuk angka atau numerikal. Bagaimana caranya? Ada banyak encoding jenisnya. Yang pertama mungkin ada simple. Simple encoding itu sesimpel kita merubah si ini jadi satu, si ini jadi dua tanpa mempedulikan konteks. Itu udah masuk encoding. Sesimpel itu. Minusnya apa? Minusnya, kalau datanya tidak berarti, AI model yang kita buat itu akan cenderung punya akurasi yang rendah karena dia mendapatkan sinyal false, sinyal salah. Karena ini adalah nama, yang mana nama itu nggak begitu berarti. Dan iya, kalian kasih angka ke nama, AI-nya bakal mikir, oh ini ada angkanya, berarti ini ada urutannya atau apa. Padahal cuma nama. Nah ini bahaya. Jadi simple encoding hanya dilakukan jika memang datanya itu berarti.
tidak terlalu susah dan tidak terlalu ribet. Kebanyakan kasus kita nggak akan pakai simple encoding sih. Jadi di sini dalam contoh kita, itu mungkin kita bisa menghilangkan si nama ini aja. Cara terbaiknya adalah kita hilangkan si nama. Karena nama tidak memiliki arti. Usahakan pertahankan data yang punya arti. Selanjutnya, katakan kita punya, nah ini, data yang label. Seperti kelas, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini disebut sebagai ordinal data. Ordinal data adalah data yang memiliki order atau urutan. Yang mana kita tahu kelas 10 adalah kelas pertama di SMA atau AMK. Oke, yang ini itu adalah kelas kedua, yang ini adalah kelas ketiga. Maka kita bisa encoding seperti ini. Kalau dia 10, ya maka jadi satu. Kalau dia 11, dia jadi dua. Kalau 12, dia jadi tiga. Di order. This one, ordinal encoding. Selanjutnya, ada data juga yang unik bentukannya. Misal warna. Jadi katakan warna favorit gitu. Katakan kita punya sebuah kolom warna favorit. Isinya ada kuning, ada hijau, ada oranye. Bisa nanti di sini ada lagi yang suka kuning gitu ya. Dan seterusnya. Nah, masalahnya data-data ini itu nggak punya urutan. Ya. Kuning tidak lebih baik atau lebih buruk dari hijau dan seterusnya. Jika kita memberikan kuning sebagai satu, hijau sebagai dua, oranye sebagai tiga, dan kuning sebagai satu, AI model akan berpikir bahwa kuning ini yang paling buruk dan si oranye ini yang terbaik. Ini bisa mempengaruhi hasil analisanya. Jadi, usahakan jangan lakukan hal ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ngelis semua warna yang ada menggunakan ya DF value counts lagi. Sehingga nanti dia akan menghitung kira-kira berapa sih nilai uniknya dan berapa totalnya. Seperti itu, counts. Nah, sehingga nanti didapat kuning itu sama dengan katakan 20, 10 lah ya. Kuning, hijau itu 15, dan oranye itu ada 20. Berarti kita udah punya kuning, hijau, dan oranye. Nah, selanjutnya kita bikinkan kolom baru, katakan di sini ya. Karena sini nggak cukup, anggap aja saya tambahkan di sini. Yaitu kuning, hijau, dan oranye. Yang isinya adalah boolean, satu atau kosong. Satu itu dia suka, kalau nol itu dia tidak suka. Konotasi negatif. Nah, tinggal kita lihat mana yang suka kuning, mana yang suka hijau, mana yang suka oranye. Kalau misalnya saya suka hijau, berarti yang lain kita kasih nol, ini satu. Gitu. Yang ini suka oranye ya di sini satu, sisanya nol. Dan seterusnya tuh. Seperti ini kalian isi. Ini disebut one hot encoding. Kelebihannya, AI model bisa menangkap signal dari data-data yang tidak memiliki arti seperti tadi. Usahakan datanya label dan bukan kolom yang punya banyak data unik. Contoh nama, nama tidak bisa kita kasih one hot encoding. Bisa, tapi tidak ada makna dalam data itu, dan data itu akan jadi panjang. Bayangin kalau kalian punya 1.000 data dengan nama orang berbeda, maka kalian akan punya 1.000 kolom tambahan, dan AI bakal pusing. Anggap kolom di tabel kalian itu sebagai pertanyaan, dan bayangkan kalian harus jawab satu pertanyaan itu dengan banyak parameter. Seperti soal cerita di matematika, seperti itu. Kan banyak banget tuh parameter yang harus kalian kerjakan dulu sebelum dapat jawaban. Jadi nanti AI-nya bakal berat karena banyak parameter. Ini yang harus kita hindari. Jadi one hot encoding itu bagus untuk data-data bersifat label, tapi hindari jika labelnya terlalu banyak. Untuk saat ini sendiri ya, encoding yang terbaik adalah one hot encoding, meskipun dengan kelemahan tersebut, dan encoding yang lain bisa digunakan sesuai dengan keperluan data yang ada. Untuk encoding ada banyak lagi jenisnya, ada yang lebih kompleks, tapi silakan kalian cari sendiri. Dan untuk penggunaannya juga kurang relevan sih, karena ternyata teknik encoding lain yang ada itu cenderung memberikan bias pada data. Jadi data yang awalnya udah bener nih, tiba-tiba dia cenderung mendukung salah satu
cluster atau salah satu kelompok dari data. Nah, itu bahaya. Kita tidak ingin itu dan itulah yang sebenarnya harus kita hindari. Masing-masing coding punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Silakan kalian gunakan sesuai dengan data yang kalian kerjakan. Oke, itu tentang encoding. Lalu kita kembali ke PPT. Nah, apa yang harus dilakukan setelah kita selesai encoding? Selanjutnya adalah preparasi data, ya. Preparasi data itu adalah menyiapkan data-data yang sudah clean, lalu kita bagi-bagi data sebagai berikut. Nah, sorry. Katakan data rumah yang saat ini sedang kalian kerjakan itu punya banyak sekali kolom. Kolom-kolom itu nantinya akan menentukan satu hal, yaitu harga rumah atau price. Benar? Dimana kita punya katakan jumlah kamar, jumlah ke toilet, luas lahan rumah, ukuran rumah, berapa lantai. Itu pasti menentukan harganya. Sehingga harga ini kita cap sebagai target. Kita akan melatih sebuah model AI yang mana saat kita berikan parameter-parameter ini dapat menghasilkan atau menebak harganya. Ya, ibaratnya kayak kalian nanya ke orang, kalau misalnya ada rumah sekian, 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 lantainya begini, rumahnya luasnya berapa, kemudian berapa lantai, lahannya berapa ukurannya, dia di jalan apa, strategis apa enggak gitu ya. Kira-kira harganya berapa? Nah, seperti itu. Itulah yang namanya predictive data. AI model yang akan kita kembangkan seperti itu. Oke? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadilah si AI ini akan mengolah datanya dan menebak harga. Sehingga saat kita ada di posisi AI ini sebenarnya, kalau teman-teman tahu tuh mirip seperti siswa. Di mana itu ada set pertanyaan yang harus kita jawab untuk menghasilkan jawaban. Cara belajar AI itu juga mirip kayak manusia, sedikit, sedikit. Cara belajarnya itu mungkin kalau kalian pernah tahu kunci jawaban gitu ya. Jadi kita akan berikan parameternya dulu. Misal lantainya berapa, kemudian jumlah kamar gitu ya. Oke. Misal lantainya berapa, jumlah kamar, toilet berapa, luas lahan. Misal seperti ini, lantai ada dua lantai, jumlah kamar ada tiga, toiletnya ada dua, empat lah ya, empat, luas lahan 2 hektar misalnya. Nah, ini adalah satu set pertanyaan. Lalu harganya berapa? Harganya atau price, katakan 200 juta. Jadi kita kasih pertanyaan ini ke AI dan AI akan ngehafal ininya. Oke? Dan seterusnya. Set lagi dari satu rumah. Harganya 90 juta. Dan ini akan terus sampai ribuan, ratusan ribu, jutaan data. Yang kita fit ke satu model AI. Dia belajar dengan melihat pertanyaan dan jawaban, lalu dia menganalisis hubungannya apa, polanya gimana. Gitu. Oh, mungkin rumah dengan jumlah kamar sekian itu biasanya harganya mahal. Atau yang dekat mana itu harganya mahal dan seterusnya. Dia akan membentuk pola itu sebagai knowledge base dia. Nah, tambah lagi, data-data ini harus kita pisah dulu. Sehingga kita bisa
menggunakannya kalau kalian tahu di notebook yang saya bagikan, kita bisa memanggil atau membuat sebuah variabel baru. df untuk question, kita harus bikin sebuah data frame untuk question dan data frame untuk jawabannya, answernya. Oke. Oke. Seperti ini, question, answer. Question, kita akan berikan kolom-kolom yang ada di sini, selain harga. Jadi kolomnya nanti akan ada eh, lantai berapa ya, lantainya berapa, dan seterusnya. DF answer hanya berisi kolom target, yaitu harga. Sebagai berikut. Di komunitas data science biasanya untuk variabel question atau pertanyaan, kita akan berikan X besar. Sementara untuk DF answer itu kita simpan dengan variabel yang namanya Y. Apakah kalian harus gunakan X, Y? Enggak juga. Tapi saya sarankan iya. Karena rata-rata orang pakai X dan Y gitu. Nama variabel nggak mesti X, Y. Tapi kalian, saya sarankan sangat seperti itu. Ini adalah best practice dan umumnya orang di data science. Setelah kita bagi X dan Y tadi, ya, ini yang X dan ini yang Y, seperti ini, kita harus bagi juga data itu seperti ini. Langkah kedua ya, langkah kedua adalah membagi data, yaitu train test split. Apa itu train test split? Jadi data yang akan kita bagi itu ada dua. Yang pertama ada data untuk latihan atau kunci soal. Dan yang kedua adalah data untuk tes atau ujiannya. Jadi ini latihan, yang ini untuk ujian. Strukturnya sama, dia punya kunci jawaban dan pertanyaan. Tapi kalau tren dan latihan, kedua datanya di-feed ke model AI. Sementara kalau untuk ujian, AI-nya akan dikasih tren dan dia akan memberikan hasilnya. Yang mana itu adalah harga. Begitu. Jadi alih-alih dia membaca, dia akan memberikan harga itu. Berapa harganya, dia yang nebak. Seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam trend test split. Kalian bisa bagi aja, misal ada 100 data berbaris ke bawah gitu ya. Kalian bisa langsung bagi 20 terbawah itu untuk ya katakan seperti ini. Kita representasikan dengan 10 aja ya. 10 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20% berarti dua baris ya. 20 datanya itu dibuat ujian. Nah, yang di atas ini buat dilatih ke AI. Seperti itu. Kalian berikan pertanyaan dan jawaban ke AI, terus AI-nya disuruh, ini pertanyaannya, jawabannya apa gitu. Seperti itu. Nah, pembagian ini itu pembagian simple. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan pembagian ini, ada ketakutan bahwa sebuah data, misal katakan data-data siswa kelas 10, sorry, data-data rumah dengan lantai 2 itu ternyata berkumpul di satu bagian aja, di bagian ini. Nanti yang lantai satu di sini, dan yang lantai 3 ke atas itu di sini. Ditakutkan AI itu nanti malah ini bias atau gagal memahami pola karena yang lantai 3 semuanya ada di ujian, sementara yang dipelajarin itu lantai satu dan lantai 2. Bagaimana dia mau tahu tentang lantai 3 seperti itu? Disinilah kita biasanya menggunakan teknik yang namanya random sampling. Jadi kita ambil sebagian dari sini, nanti kita ambil 20% tuh, katakan 20% ya. Kita ambil 1% itu dari sini, 1% dari sini, 1% dari sini, 1% dari sini, dan seterusnya. Dengan tujuan untuk menghindari bias ini. Jadi setiap porsi dari si apa pertanyaan ini dia dapat setara. Gitu. Ini bertujuan agar si AI dapat semua materi gitu ya. Jadi dia bisa jawab ujian dengan lebih bagus. Meningkatkan akurasi juga ini. Nah, setelah kalian bagikan train test split tadi, di sini ada code-nya, kalian ikutin aja nanti split data seperti apa sih. Ada lagi yang namanya pre-processing. Nah, apa sih pre-processing? Nah, ini langkah dalam berapa ya? Pre-processing sendiri
itu sebuah langkah untuk menormalisasi angka. Bagaimana caranya? Ada banyak, saya juga belum tahu tentang teorinya. Tapi yang saya tahu, normalisasi ini adalah, katakan kita punya data suhu. Oh, biar relevan pakai data rumah kalian. Katakan kita punya luas lahan. Luas lahan ini katakan kita pakai hektar. Ada satu hektar, yang hektar ya. Kita pakai meter persegi. Yang ini 200.000 meter persegi misal. Yang ini 300.000. Oh, yang ini cuma 4.000 dan seterusnya. Lalu kita punya lantai. Oh, ini ada lantai satu, dua, dan seterusnya. Terus habis itu kita punya jumlah ruangan. Ruangannya ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Terus kita punya, katakan kalau kalian punya overall quality, ini kan skor ya. Nah, range-nya itu ternyata overall quality itu dari 0 ke 100. Nah, ini nih, data yang seperti ini punya range yang beda-beda. Dari satu luas lahan ini range-nya bisa 0 sampai nggak terhingga. Si lantai ini 1 sampai 4 mungkin ya. Jumlah juga sama, jumlah ruangan bisa 1 sampai mungkin 10 gitu ya. Dan overall quality udah punya batas pasti yaitu 0 100. Range-nya itu beda-beda, yang satunya dari sini sampai sini, yang satunya dari sini sampai nggak terhingga gitu ya. Yang ini sampai mana lah gitu dan seterusnya. Kita berusaha untuk menyamakan batasan ini sehingga si ini nanti segini, batasnya ini tuh segini, segini, segini. Jadi AI nggak akan bias ke satu kolom karena kolom ini lebih baik atau gimana. Mungkin karena angkanya lebih gede gitu. Tapi dia akan baca semua ini adalah antara 0 dan 1. Sehingga semua ini akan dirubah menjadi bentuk 0, 0, 0. Bagaimana cara kerjanya? Cara simpel. Saya jelaskan di satu kolom aja. Misal luas lahan. Luas lahan yang paling kecil itu di 100.000. Oke, oh 1.000 deh, 1.000. 1.000 meter persegi. Sementara data tertingginya yang ada di situ itu 1 juta. 1 juta meter persegi. Nah, sehingga dia akan merubah bentuk tersebut menjadi 100 ini sebagai 1.000 ini sebagai 0 dan 1 juta ini sebagai 1. Jadi kalau misalnya 500 gimana gitu ya. Sorry, ini harusnya bukan 1.000. Di sini harusnya 0 meter persegi. Nah, kalau dia di 500.000, yaitu di tengah-tengah 1 juta dan 0, maka di sini menjadi 0,5. Kalau 9.000 gimana? Misalnya 900.000 gimana? Ya jadi 0,9. Gitu. Dibagi dia. 900 dibagikan ke 1 juta, lalu dikali, nggak usah sih, nggak usah dikali. Pokoknya dibagi antara ini dengan max. Sehingga kita mendapatkan desimal seperti itu. Oke, mungkin itu ya tentang normalisasi sebuah data, menyamakan data antara 0 dan 1 dan menyamakan range-nya. Tujuannya apa? Yaitu agar AI itu tidak bias ke satu kolom, di mana dia punya kecenderungan untuk memahami kolom yang nilainya itu lebih tinggi sebagai yang terbaik. Oke, itu langkah-langkah data preprocessing. Kita tadi bahas banyak ya. Saya recap sedikit. LDR-nya adalah pertama kita akan melakukan pengecekan data nol. Pengecekan data nol, lalu kita akan melakukan encoding ya, lakukan encoding, penghapusan duplikasi data. Lalu mengecek data nol, menghilangkan data nol, encoding. Ada encoding. Setelah bikin encoding, kita membagi data sama normalisasi. Dan ingat untuk data-data yang udah dinormalisasi, kalau kalian training data pakai yang udah dinormalisasi, maka data yang akan dicek selanjutnya harus pakai normalisasi juga. Jadi nggak bisa serta-merta kalian, oh lahannya 1 juta eh, meter persegi, kalian masukin aja kayak nggak bakal bisa. Bakal ngawur perhitungannya. Jadi kalian harus normalisasi juga dengan metode yang sama. Seperti itu.
Oke, mungkin ini dulu untuk normalisasi data. Tugasnya adalah kalian melakukan normalisasi semua ke data kalian. Silakan gunakan 6 step tadi. Em, Mungkin untuk dari preparasi data ada di sini ya. Di sini saya tidak memasukin poin-poin penting seperti cek data nul dan lain sebagainya karena datanya udah bagus, udah clean. Karena ini adalah data latihan ya waktu itu ya. Nah, di sini kalian langsung main di Kaggle, jadi kalian harus mengerjakan itu semua. Hanya 5 kolom yang kemarin kalian punya, itu silahkan dibuat. Jadi nggak usah pakai kolom yang lain, karena nanti untuk penggunaan kolom lain itu akan sebagai ujian akhir kalian setelah ini, oke? Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.